Seperti yang kita tahu, Disney suka mengambil cerita dark dan menjadikan cerita itu dongeng anak-anak yang indah. Sebelum Disney membuat Pinocchio di tahun 1940, sudah ada cerita Pinocchio yang dibuat oleh Carlo Collodi di tahun 1883. Pinocchio keluar di buku anak-anak yang awalnya hanya sebuah serial tetapi dikumpulkan menjadi sebuah buku. Cerita yang dibuat oleh Carlo Collodi di tahun 1883 inilah yang menginspirasi Disney membuat Pinocchio di tahun 1940. Cerita dimulai dari seorang tukang kayu bernama Antonio. Dia sedang mencari kayu pinus yang baik untuk dibentuk menjadi kaki meja. Ketika Antonio memukul kayu tersebut berteriak untuk jangan memukulnya. Antonio pun kaget dan ingin melemparkan kayu tersebut ke dalam tungku api. Pada saat itu, Geppetto datang ke rumah Antonio untuk mencari kayu untuk dijadikan boneka. Antonio yang melihat kesempatan itu menawarkan kayu tersebut untuk Geppetto. Geppetto berencana menggunakan kayu tersebut untuk membuat boneka dan menjualnya. Geppetto mulai memahat kayu tersebut dan dinamakan Pinocchio. Berbeda dari Disney, faktanya ketika Pinocchio sudah jadi dengan badan yang lengkap, Pinocchio mulai menendang Geppetto. Lalu Geppetto mengajari Pinocchio berjalan dan Pinocchio berterima kasih ke Geppetto sambil lari keluar rumah. Di tengah jalan, Pinocchio bertemu dengan polisi. Polisi yang berpikir Geppetto adalah seorang yang membenci anak-anak, berpikir Geppetto sudah menyiksa Pinocchio. Lalu ditangkaplah Geppetto dan dimasukkanlah Geppetto ke dalam penjara. Tanpa ada penyesalan, Pinocchio kembali ke rumah Geppetto dan makan semua makanan yang ada di sana. Disinilah Jimmy Jangkrik hadir dan memberi nasihat ke Pinocchio untuk menuruti nasihat orang tua. Pinocchio yang marah pun langsung mengambil palu dan memukul Jimmy Jangkrik hingga mati. Setelah membunuh Jimmy Jangkrik, Pinocchio mencari makanan di rumah Geppetto. Setelah dia kelelahan, Pinocchio beristirahat dengan duduk di atas kursi dan menaruh kakinya di tungku api, dan dia pun mulai tertidur. Ketika dia bangun, kakinya sudah terbakar hitam dan menjadi abu. Keesokan harinya, Geppetto pulang dari penjara. Geppetto membuat kaki baru dan memberi makan Pinocchio. Geppetto juga menyuruh Pinocchio untuk bersekolah. Karena Geppetto tidak punya uang, maka Geppetto menjual jaketnya untuk membeli buku. Di perjalanan Pinocchio ke sekolah, Pinocchio melihat ada sesuatu yang sangat ramai. Dia pergi ke teater dan menonton pertunjukan teater. Bahkan Pinocchio pun menjual bukunya untuk mendapatkan tiket. Pinocchio mulai masuk ke kumpulan boneka yang lagi menari. Kumpulan boneka itu pun sangat excited dan bilang, inilah saudara kita Pinocchio. Penonton pun menjadi marah karena rusaknya pertunjukan. Pawang boneka pun datang dan mengambil Pinocchio untuk dijadikan kayu bakar. Pinocchio pun memohon untuk dilepaskan. Pawang boneka itu menyuruh Pinocchio untuk menunjuk boneka lain untuk menggantikan hukumannya. Tetapi Pinocchio juga minta pengampunan untuk nyawa teman-temannya. Pawang boneka itu mulai menyerah karena mengingat ayah Pinocchio adalah Geppetto. Pawang tersebut memberi uang 5 koin emas ke Pinocchio untuk diserahkan ke Geppetto. Di dalam perjalanan Pinocchio ke rumah, Pinocchio bertemu kucing dan serigala di tengah jalan, yang berpura-pura bodoh dan buta. Mereka bilang kalau Pinocchio mengubur uang tersebut maka akan menjadi pohon uang. Pinocchio pun percaya mereka. Lalu mereka pergi ke kota dan menghabiskan malam di kafe kota, di mana tentu kucing dan purba memanfaatkan Pinocchio agar Pinocchio yang membayar. Dan di hari itu, Pinocchio tertidur di sana. Keesokan paginya, penjaga hotel membangunkan Pinocchio dan mengatakan bahwa kucing dan rubah sudah pergi dan akan bertemu Pinocchio di kota. Pinocchio yang mau pergi tiba-tiba bertemu dengan hantu Jimmy Jangkrik. Jimmy Jangkrik mengatakan untuk segera pulang dan memberikan Geppetto uang tersebut. Pinocchio yang tidak memperdulikan itu lalu pergi. Di tengah jalan, kucing dan rubah sudah menyamar menjadi bandit dan menangkap Pinocchio. Pinocchio dengan cepat memanjat pohon. Sayangnya, Pinocchio tertangkap dan diikat di pohon tersebut. Kucing dan rubah itu menunggu Pinocchio hingga dia mati tergantung. Inilah endingnya. Sebenarnya, cerita ini berakhir di sini. Tetapi Carlo Collodi membuat cerita lanjutan yaitu ending alternatif untuk Pinocchio. Karena menurut Carlo, cerita ini terlalu dark dan sedih, di mana dibutuhkan happy ending, maka dibuatlah ending alternatif di buku selanjutnya. Cerita yang sebelumnya, Pinocchio memanjat pohon dan digantung, tetapi di alternatif endingnya, Pinocchio memanjat pohon dan akhirnya lari ke sebuah rumah. Dia mengetuk rumah itu yang berisi seorang peri, tetapi kucing dan rubah menangkap Pinocchio dan menggantungnya di pohon. Lalu mereka meninggalkan Pinocchio. Peri tersebut mengirim elang untuk menolong Pinocchio. Pinocchio pun jatuh dan dibawa ke rumah peri tersebut. Lalu dipanggillah 3 dokter, di mana dokter itu juga hewan, yaitu owl, gagak, dan jangkrik. Peri tersebut bertanya ke Pinocchio,
di mana koin emas itu berada, Pinocchio berbohong dan hidungnya tambah panjang. Tetapi berbeda dari versi Disney, hidung Pinocchio tidak kembali normal langsung, tetapi peri menggunakan burung woodpecker untuk mematuk hidungnya hingga sampai normal lagi. Setelah itu, Pinocchio pergi untuk bertemu Geppetto. Di tengah jalan, Pinocchio kembali diikuti oleh kucing dan rubah lagi. Pinocchio memikirkan untuk menanam koin emas itu di tanah yang disebut bisa menjadikan pohon koin emas. Pinocchio pergi ke sana dan menanam koin emasnya. Lalu pergi selama 20 menit dan dia kembali. Dia melihat tanah tersebut sudah digali dan uangnya hilang. Walaupun Pinocchio punya otak, tapi kita harus ingat ya bahwa otak Pinocchio terbuat dari kayu pastinya. Pinocchio tahu dia sudah ditipu oleh kucing dan rubah. Jadi Pinocchio melaporkan kucing dan rubah ke polisi. Tetapi karena kebodohannya, malah Pinocchio lah yang dimasukkan ke penjara. Untungnya, Pinocchio dipenjara tidak lama, karena raja merayakan sebuah selebrasi dan membebaskan semua tahanan di penjara. Lalu Pinocchio pun bebas dan dia berjalan ke hutan untuk kembali ke rumah peri. Bertemu dengan sebuah ular raksasa dengan ekor yang berasap. Tentu Pinocchio dibanting sejadi-jadinya. Untung ada elang yang menolong Pinocchio dan mengatakan Geppetto pergi ke laut untuk mencari Pinocchio. Lalu Pinocchio pun pergi naik ke atas elang tersebut untuk mencari Geppetto. Aneh sekali ya Geppetto, kenapa mencari Pinocchio di laut? Apa Pinocchio anak Aquaman? Setelah sampai di laut, Pinocchio mencari Geppetto dengan naik lumba-lumba. Tentu di cerita ini, Geppetto dan Pinocchio tertelan oleh paus. Tetapi ada plot hole di buku, tidak diceritakan bagaimana mereka keluar. Setelah keluar dari mulut paus, mereka kembali ke rumah. Di perjalanan, mereka bertemu dengan kucing dan rubah yang meminta uang dari Pinocchio. Tetapi Pinocchio membiarkan mereka. Pinocchio bekerja sebagai petani. Sampai suatu kali Geppetto sakit dan Pinocchio menjaga Geppetto. Dan suatu kali ketika Pinocchio pergi mencari barang di luar, ada siput yang mengatakan bahwa peri sedang sakit dan membutuhkan uang Pinocchio. Pinocchio pun memberi uang ke siput tersebut dan pulang ke rumah. Malamnya, dia bermimpi bertemu dengan peri, lalu dia terbangun dan dia sadar bahwa dia adalah seorang manusia, bukan boneka kayu lagi. Itulah kisah gelap dari Pinocchio. Memang ada beberapa cerita yang sama di Disney. Disney merubah cerita tersebut menjadi lebih menyenangkan untuk anak-anak, yang pastinya adegan menggantung Pinocchio bukanlah adegan yang bisa ditiru anak-anak. Sekian dari 1 menit. Kalau informasinya berguna, bisa komen, like, dan subscribe.